pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk kelas 7 kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Siapa yang sudah tahu teks deskripsi? Nah, iya betul, teks deskripsi itu berupa teks yang menggambarkan suatu hal, baik itu orang, benda, ataupun peristiwa. Nah, lalu bagaimana Bu untuk menulis teks deskripsi? Nah, kalau misalkan untuk menulisnya nanti akan Ibu bahas di akhir pembelajaran kita. Sekarang mari kita kenali unsur, struktur, dan jenis teksnya. Kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai teks deskripsi. Teks deskripsi itu adalah sebuah paragraf yang menjelaskan atau menjabarkan suatu objek, baik itu peristiwa, benda, ataupun tempat. Nah, lalu teks deskripsi juga memiliki tujuan untuk menyampaikan suatu topik kepada pembaca, supaya pembaca seolah-olah memang sedang berada di suatu tempat yang sedang dijelaskan, atau sedang melihat suatu benda yang sedang dijelaskan. Begitupun peristiwa. Jika kalian menggambarkan peristiwa atau mendeskripsikan peristiwa, buatlah paragrafnya sesuai atau seolah-olah pembaca sedang ada pada peristiwa tersebut. Maka itu dapat dikatakan teks deskripsi yang sempurna. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama, teks deskripsi itu menjabarkan atau menggambarkan suatu objek, baik benda, tempat, atau suasana, atau tadi Ibu katakan peristiwa tertentu. Lalu yang kedua, teks deskripsi itu melibatkan panca indera kita. Ada indera penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan perabaan. Nah, jadi teks deskripsi itu harus memuat tadi yang pertama, menjabarkan atau menggambarkan suatu objek secara jelas. Yang kedua, harus melibatkan panca indera. Lalu yang ketiga, memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran, bentuk, warna, dan kepribadian secara jelas dan terperinci. Jadi harus dijelaskan apabila kalian menyampaikan suatu bentuk, ukuran. Misalkan kalian mau mendeskripsikan masjid. Nah, kalian bisa deskripsikan masjid itu dari mulai bentuknya seperti apa, ukurannya berapa. Nah, itu yang dimaksud terperinci. Lalu yang keempat itu banyak ditemukan kata-kata atau frase yang bermakna kata sifat atau keadaan. Jika kalian membuat teks deskripsi benda, baik itu benda mati ataupun benda hidup seperti manusia atau orang, seperti kalian sering mendapati teks-teks biografi. Nah, itu merupakan paragraf deskripsi yang mendeskripsikan suatu benda, yaitu benda hidup, yaitu manusia. Nah, biasanya terdapat diksi atau kata-kata yang memuat kata sifat. Nah, selanjutnya masuk ke kaidah kebahasaan teks deskripsi. Kaidah kebahasaan teks deskripsi itu terdiri dari satu ejaan. Ejaan ialah suatu hal yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan teks deskripsi, baik itu kata depan ataupun huruf kapital. Jadi kalian harus sebaik mungkin menuliskan paragraf teks deskripsi sesuai dengan kaidahnya. Tadi kaidah yang ejaannya itu harus tepat. Untuk contohnya, misalkan kalian menempatkan nama orang atau nama kota dalam teks deskripsi. Tentunya nama orang tersebut harus diberi huruf kapital pada huruf awalnya. Selain itu ada kata depan. Kata depan itu bisa menunjukkan tempat, lalu bisa menunjukkan tujuan, asal, pelaku, cara, atau lainnya. Nah, misalkan kata depan di, kalian kan sering tuh mendengar atau bahkan menulis
yang menggunakan kata di. Nah, di itu merupakan kata depan atau preposisi. Kata depan ini merupakan kata yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Misalkan kalian sedang mendeskripsikan suatu tempat ya, tadi Candi Borobudur. Candi Borobudur ini bertempat di Magelang. Nah, di situ merupakan kata depan atau preposisi yang menghubungkan kata benda dengan bagian kalimat. Lalu ada tanda baca. Tanda baca itu banyak banget kan ya. Ada titik, koma, lalu kata sambung. Untuk kata sambung seperti strip, titik dua, tanda tanya, tanda seru, tanda petik. Lalu ada tanda kurung. Nah, hal-hal itu memiliki arti-arti tersendiri. Tanda titik jelas untuk mengakhiri suatu kalimat. Tanda koma itu mempunyai fungsi untuk dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Lalu ada lagi tanda tanya untuk menanyakan suatu hal. Lalu ada tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Misalkan untuk kalimat syarat-syarat menjadi pemain sepak bola. Nah, titik dua. Yang pertama, tinggi minimal 160 cm, memiliki jasmani yang sehat. Nah, itu jadi titik dua itu untuk merincikan suatu hal. Lalu ada tanda hubung atau tanda strip ya. Tanda strip. Nah, tanda hubung ini dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris biasanya. Misalkan kalian sedang menulis nih di buku, akan menulis menggunakan. Nah, misalkan menulisnya itu tidak bisa satu baris karena sudah mentok gitu ya. Nah, kalian bisa menulisnya strip, di bawahnya gunakan. Jadi menandakan bahwa kata itu bergabung dengan baris selanjutnya. Lalu ada tanda seru. Tanda seru ini untuk perintah. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Lalu yang kedua ada tanda petik. Selanjutnya ada tanda petik. Nah, tanda petik ini digunakan untuk mengapit kalimat langsung. Misalkan kalimat langsung yang disampaikan biasanya ada di cerpen gitu ya. Misalkan Ani berbicara kepada ibunya, tanda petik. Tanda petik, ibu, aku akan segera berangkat ke sekolah, tanda petik lagi. Jadi diapit kata langsungnya oleh tanda petik. Lalu ada tanda kurung. Tanda kurung ini dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Misalnya, tanda kurung untuk dia memperpanjang surat izin mengemudi, dalam kurung SIM. Nah, penjelasan SIM ini untuk surat izin mengemudi. Setelah memahami pengertian dan ciri-ciri teks deskripsi, kali ini Ibu akan memaparkan mengenai struktur dan jenis teks deskripsi. Struktur dari teks deskripsi ini cukup sedikit karena hanya memiliki dua struktur. Yang pertama, struktur teks deskripsi yaitu deskripsi umum atau identifikasi. Lalu yang kedua ada deskripsi bagian. Nah, deskripsi umum itu seperti apa? Contohnya, kalian bisa melihat contoh teks deskripsi pada buku paket bahasa Indonesia halaman 14 yang berjudul Lingkungan Sekolahku yang Asri. Di situ sudah dipetakan mana deskripsi umum dan deskripsi bagiannya. Jadi, secara garis besar, deskripsi umum atau identifikasi dari suatu paragraf teks deskripsi itu adalah pembuka atau orientasi apa yang akan kalian jelaskan, apa yang akan kalian deskripsikan. Kalian bisa tuliskan
Lalu deskripsi bagiannya kalian lebih merincikan hal-hal yang akan kalian jelaskan dalam suatu paragraf teks deskripsi. Lalu masuk ke jenis-jenis teks deskripsi. Yang pertama ada jenis teks deskripsi subjektif. Teks deskripsi ini biasanya teks deskripsi yang menggambarkan suatu hal sesuai dengan pendapat seseorang yang menulis teks deskripsinya. Contohnya kalian mendeskripsikan guru yang menurut kalian baik dalam mengajarnya. Nah, itu merupakan teks deskripsi subjektif. Misalkan Ibu Dewi adalah salah satu guru favoritku di sekolah. Biasanya saat mengajar, Ibu Dewi menggunakan kacamata berbingkai kotak hitam dengan rambut sebahu dan lain-lain. Nah, itu merupakan teks deskripsi yang subjektif. Intinya teks deskripsi ini lebih ke pendapat seorang penulis teks deskripsi, tetapi tetap isi paragrafnya itu menggambarkan atau menjelaskan si Ibu Dewi itu. Lalu yang kedua ada teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial ini adalah teks deskripsi yang biasanya menjelaskan atau memaparkan benda atau tempat karena memuat ukuran bahkan bentuk. Jadi merincinya kepada hal-hal yang memang berkaitan dengan bentuk dan ukuran. Misalkan kalian membuat teks deskripsi tentang kamar kalian. Kamar berukuran 7x8 meter itu sangat nyaman ditempati. Dindingnya dicat warna kuning dengan beberapa stiker tembok bertema kartun menghiasi seluruh isi kamar. Sebuah sofa juga disimpan di sebelah kasur. Itu adalah kamar tidurku. Nah, itu merupakan teks deskripsi spasial karena lebih menjelaskan ukuran dan bentuk suatu tempat. Lalu yang ketiga ada teks deskripsi objektif. Nah, kalau teks deskripsi ini menjelaskan suatu benda, tempat, baik itu peristiwa sesuai dengan keadaan sebenarnya. Jadi bukan pendapat kita, bukan apa yang kita rasakan, tapi sesuai dengan keadaan sebenarnya. Misalnya kita membuat teks deskripsi objektif Candi Borobudur. Seperti ini. Salah satu candi tertua di Indonesia adalah Candi Borobudur yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Candi Borobudur ini merupakan situs purbakala Indonesia yang merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Nah, sampai kalimat itu kalian bisa analisis ya, bahwasannya teks deskripsi yang tadi Ibu sebutkan jelas adanya karena Candi Borobudur itu memang candi tertua di Indonesia dan merupakan peninggalan dari kerajaan Buddha. Jadi tidak ada pendapat kita dalam teks deskripsi objektif, harus dalam keadaan sesungguhnya. Nah, setelah mempelajari mengenai teks deskripsi, sekarang silahkan kerjakan tugasnya yang ada di buku paket Bahasa Indonesia halaman 35-40. Kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya. Setelah kalian mengerjakan, foto hasil pekerjaan kalian, lalu upload di Edmodo. Uploadnya dalam bentuk file ya anak-anak. Jadi fotonya bisa dimasukkan terlebih dahulu ke dalam Microsoft Word. Mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak bisa memahami pembelajaran teks deskripsi. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan, silahkan bisa WhatsApp Ibu ya.